Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Merdena Isninisa dan teman saya Devrianti Tobe. Kami dari kelompok 6. Nah, di video kali ini kami akan membahas topik penting yang sering luput dari perhatian, padahal dampaknya sangat besar di dunia kerja, yaitu kami akan membahas dengan judul iklim keselamatan, masalah konseptual, dan pengukuran. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman semua untuk simak sampai selesai, karena keselamatan itu bukan cuma aturan tertulis, tetapi soal bagaimana kita memaknainya dan menjadikannya budaya di tempat kerja. Masuk pada definisi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kecelakaan kerja. Jadi, kecelakaan kerja itu didefinisikan sebagai kejadian tidak terduga yang terjadi dalam hubungan kerja yang dapat menyebabkan cedera fisik, penyakit akibat kerja, kerusakan harta benda, atau bahkan kematian. Kecelakaan ini biasanya timbul dari interaksi antara faktor manusia, lingkungan, dan sistem organisasi yang tidak dikelola secara optimal. Dalam konteks keselamatan kerja, kecelakaan bukan hanya dianggap sebagai kegagalan teknis atau kelalaian individu, tetapi sebagai indikasi adanya kelemahan sistematik dalam mengelola risiko dan budaya keselamatan di lingkungan kerja. Kerja merupakan aspek penting yang sering diabaikan, padahal kecelakaan kerja menimbulkan kerugian besar secara ekonomi maupun kemanusiaan. Kita akan masuk pada penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja ini dapat dikelompokkan menjadi 3 faktor utama yang seringkali berinteraksi dan memperburuk satu sama lain. Faktor yang pertama yaitu faktor manusia. Nah, faktor manusia ini mencakup perilaku tidak aman, kelelahan, ketidaktahuan, kurangnya keterampilan, serta sikap lalai terhadap prosedur keselamatan. Misalnya, karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau biasa disingkat APD karena terburu-buru menyelesaikan tugas, atau sebagai pekerja baru yang belum cukup mendapatkan pelatihan keselamatan. Kedua itu faktor lingkungan kerja. Nah, faktor lingkungan kerja ini termasuk kondisi fisik tempat kerja yang berisiko, seperti pencahayaan yang buruk, ventilasi yang tidak memadai, kebisingan tinggi, permukaan licin, atau penempatan alat yang tidak ergonomis. Lingkungan yang tidak aman ini meningkatkan kemungkinan terjadinya insiden, terutama jika tidak disertai dengan sistem pengendalian risiko yang memadai. Yang ketiga itu faktor organisasi. Nah, faktor organisasi ini meliputi lemahnya komitmen manajemen terhadap keselamatan, tidak adanya kebijakan keselamatan yang jelas, kurangnya pelatihan ulang, serta sistem pelaporan kecelakaan yang tidak efektif. Sebagai contoh, organisasi yang lebih mementingkan produksi daripada keselamatan seringkali menciptakan tekanan kerja yang mendorong pelanggaran prosedur keselamatan. Masuk pada dampak kecelakaan kerja. Nah, dampak dari kecelakaan kerja ini sangat luas, tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh perusahaan dan masyarakat secara umum. Nah, dampak kecelakaan kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bagi karyawan. Nah, bagi karyawan ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu cedera fisik seperti luka, patah tulang, hingga kecacatan permanen. Yang kedua itu gangguan psikologi seperti trauma, stres, hingga depresi. Yang ketiga itu kerugian ekonomi pribadi karena hilangnya pendapatan atau biaya pengobatan. Yang keempat itu penurunan kepercayaan terhadap manajemen, khususnya apabila kecelakaan dianggap tidak bisa dicegah. Dampak yang kedua yaitu bagi perusahaan. Nah, bagi perusahaan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu kerugian finansial akibat biaya kompensasi
asuransi, dan penggantian pekerja. Yang kedua itu gangguan produktivitas karena berhentinya operasional, kekurangan tenaga kerja, dan moral kerja yang menurun. Yang ketiga itu citra buruk di mata publik yang bisa berdampak pada kepercayaan klien dan investor. Yang keempat itu potensi sanksi hukum jika terbukti melanggar standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir itu dampak bagi lingkungan sosial. Nah, dampak bagi lingkungan sosial ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, beban sosial meningkat karena anggota keluarga harus merawat korban atau kehilangan sumber penghasilan utama. Yang kedua itu kehilangan tenaga kerja produktif yang berpengaruh terhadap ekonomi lokal. Dan yang terakhir itu penurunan kepercayaan publik terhadap industri atau sektor tertentu jika kecelakaan terjadi berulang kali. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Devrianti Tobing. Yang berikut peran iklim keselamatan organisasi, yaitu poin yang pertama, iklim keselamatan. Iklim keselamatan adalah persepsi bersama tentang prioritas keselamatan dalam organisasi atau budaya dan juga lingkungan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Iklim keselamatan ini mencakup sikap, perilaku, dan praktek yang diterapkan oleh organisasi untuk mencegah kecelakaan dan cedera, serta mempromosikan kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang berikutnya hubungan iklim dan juga perilaku. Iklim keselamatan merujuk pada persepsi bersama karyawan tentang sejauh mana keselamatan kerja diprioritaskan oleh organisasi. Persepsi ini terbentuk dari kebijakan, tindakan pimpinan, dan juga konsistensi organisasi dalam menangani isu keselamatan. Jika perusahaan lebih menekankan produksi dibandingkan keselamatan, karyawan akan menyimpulkan bahwa keselamatan bukan prioritas utama. Iklim keselamatan bersifat psikologis dan kolektif, mencerminkan pandangan umum di lingkungan kerja. Sedangkan perilaku keselamatan adalah tindakan nyata yang dilakukan individu untuk menjaga keselamatan seperti mematuhi prosedur, menggunakan alat pelindung, atau melaporkan bahaya. Perilaku ini dipengaruhi oleh harapan karyawan terhadap konsekuensi yang akan diterima, positif atau negatif, dan tindakan mereka. Jika keselamatan dianggap penting dan dihargai, karyawan akan lebih termotivasi untuk bertindak aman. Yang berikutnya yaitu strategi pencegahan kecelakaan kerja. Nah, strategi pencegahan kecelakaan kerja ini ada 5 poin, yaitu yang pertama, pelatihan dan edukasi. Dengan memberikan pelatihan keselamatan secara berkala dapat mencegah kecelakaan kerja. Dan yang berikutnya penerapan SOP, yaitu prosedur kerja standar harus jelas dan dijalankan secara konsisten. Yang ketiga, penggunaan APD, yaitu alat pelindung diri wajib digunakan sesuai jenis pekerjaan. Yang keempat, audit dan evaluasi, seperti pemeriksaan rutin terhadap alat dan kondisi kerja. Yang kelima, budaya keselamatan, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Yang berikutnya, pengukuran iklim keselamatan. Yang pertama, indikator iklim keselamatan. Beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengukur iklim keselamatan di tempat kerja yaitu meliputi 4 hal. Yang pertama, komitmen manajemen terhadap keselamatan. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas pelatihan keselamatan. Yang ketiga, penggunaan alat pelindung oleh karyawan. Dan yang keempat, frekuensi audit keselamatan yang dilakukan perusahaan. Poin yang kedua, hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran iklim keselamatan.
Yang pertama itu fokus pada persepsi bersama, bukan opini individual. Yang kedua, menghindari campuran dengan faktor psikologis pribadi seperti keyakinan atau optimisme. Yang ketiga, menggunakan instrumen yang relevan dan sesuai dengan konteks kerja. Keselamatan kerja bukan hanya soal peraturan, tetapi juga soal budaya dan tanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita ciptakan lingkungan kerja yang aman, produktif, dan manusiawi.